Stunting merupakan tugas yang belum terselesaikan untuk saat ini. Untuk itu peran kader PKK sangat penting, serta hari ini masih bisa dilihat di kegiatan yang dilakukan oleh para kader, seperti memberikan edukasi tentang stunting atau melakukan pengukuran penimbangan pada balita untuk mendeteksi stunting, melakukan home visit, memberikan makanan tambahan dan vitamin untuk ibu hamil dan balita. Pendampingan tersebut bisa dilakukan pada keluarga-keluarga yang mempunyai balita stunting, yang merupakan upaya yang dapat dilakukan yaitu memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan, juga pemeriksaan-pemeriksaan yang rutin untuk ibu-ibu hamil, mencukupi asupan gizi terutama 1000 hari pertama kehidupan, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Kemudian tugas kader yaitu sebagai pendamping berperan penting pada pencegahan stunting itu sendiri. Peran kader tersebut bisa untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran ibu rumah tangga, yakni itu tadi 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Anak sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting hingga ke pelosok desa, serta memastikan bahwa setiap desa tidak ada stunting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini lancar sampai akhir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan kader untuk penurunan stunting saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya memperkenalkan diri nggih? Boleh nggih? Saya tadi sudah disebut sama MC, ya sama ketua PKK Jombang juga, sama Ibu Pokjam 4 juga. Saya Eko Suprianto, dinasnya di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang. Saya juga anggota daripada Pokjam 4 tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Istri 1, anak 2. Kebetulan gendernya adalah perempuan. Berarti saya di keluarga adalah ganteng dewe. Ya meskipun STW tetap ganteng dewe. Ngaten Bu nggih? Nggih. Ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana acara kita pagi ini adalah upaya daripada kader PKK di seluruh Kabupaten Jombang ini untuk percepatan penurunan stunting, di mana sesuai dengan Perpres 72 tahun 2001 terkait dengan percepatan penurunan stunting. Ini amanah yang harus diemban oleh semua kepala daerah sampai pada kepala OPD se-Indonesia. Artinya apa? Di sini memang masalah stunting ini adalah masalah yang cukup serius. Mengapa serius? Karena ini penyiapan akan generasi yang akan datang. Jadi Indonesia berupaya untuk membuat atau menciptakan generasi emas di tahun 2045. Generasi emas, generasi eliminasi masalah stunting. Jadi di tahun 2045 Indonesia tidak ada bayi yang stunting. Generasi mudanya tidak stunting.
dan diawali dari sekarang. Kalau kita berbicara ke depan ke 2045 berarti ada durasi waktu berapa tahun Ibu? Berapa tahun? 5 dikurangi 4, 21 ya, 21 tahun. Saat bayi yang lahir sekarang berarti di usia 21 tahun ini adalah nanti mereka-mereka yang memiliki kognitif yang cukup bagus. Artinya daya pikirnya, daya ingatnya ini bagus, sehingga diserai laptop, diserai gadget HP ya, itu semuanya sudah fasih gitu ya. Jadi gak gaptek seperti Pak Eko ya. Dulu Pak Eko kalau nggarap makalah sama tugas-tugas gitu pakai brother gitu nggih. Nggih. Ya, brother yang kecil itu cetak gitu ya. Sekarang semuanya sudah komputer dan dan insya Allah sekarang anak-anak sekarang mampu semua. Anak SMK itu saat magang di tempat kami ini cukup bagus, ya, cukup bagus. Pemerintah melalui Inpres juga nomor 3 tahun 2022 terkait dengan optimalisasi Kampung KB ini berupaya untuk merangkul 13 kementerian untuk berupaya membangun di desa. Anggaran di desa yang didanai oleh 13 kementerian itu diharapkan berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan di desa. Ya, jadi sebetulnya kita berbicara stunting ini tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Jadi itu mau KB, mau dinas kesehatan, mau PUPR, mau LH, mau Perkim, mau PDAM ya, ini semuanya berkolaborasi untuk pembangunan di desa. Jadi saat musrenbang des itu panjenengan selaku kader TPK boleh tidak usul terkait dengan pembangunan, terkait penurunan stunting? Boleh tidak? Boleh. Ini memang harus dilibatkan oleh kepala desa atau Pak Lurah untuk bisa memberikan sumbangsih. Kira-kira apa sih, program apa sih yang perlu kita rencanakan untuk percepatan penurunan stunting, di mana kita terkait dengan percepatan stunting ini regulasi kebijakan itu sudah ada di level pusat sampai level bawah, betul, dari level pusat sampai level desa, karena di situ ada TPPS. Ya, tahu nggih apa itu TPPS? Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa. Nggih, sampai itu. Nggih, SK-nya ada. Gitu ya Bu Dia, Bu Eni, ya. Ini Bu Berleksananiati, ini sudah SK. Bu Sri, Bu Tuti, ini teman-teman kami di jajaran Dinas KB, Bu. Beliaunya ini insya Allah mengawal SK TPPS di tingkat desa itu ada semua. Ya, sehingga saat program-program yang diintervensi oleh Bapak ke desa, insya Allah sudah siap pemangku pejabat di tingkat desa. Ya, ini beliau-beliaunya ini sudah pakar-pakar dalam pendampingan terkait dengan tim pendamping keluarga. Ibu-ibu yang saya hormati, ini saya yakin yang ada di sini ini semuanya masuk kader TPK mboten? Iya, semua. Kemarin awal tahun biasanya ada pelatihan terkait dengan apa tugas dan fungsi TPK. Sudah nggih? Sudah dapat nggih? Sudah dapat. Loh, kok iya, sudah. Kemarin bidang sebelah sudah naikkan anggaran
keluar sekian ratus juta untuk orientasi kader TPK di tingkat desa, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kader TPK, mohon izin Ibu Ketua, kader TPK kita di seluruh Kabupaten Jombang ini ada 1015 tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 personil, yaitu kader kesehatan, kader PKK, dan kader KB. Beliaunya bertiga ini kolaborasi Ibu dalam mengemban 8 aksi konvergensi, ya, mulai dari ANSID, ya. Apa itu ANSID? Apa ANSID? Halo. Iya, Pak Eko kok ngapal ngono ya gak apal-apal kan gitu. Nggih, ANSID itu analisa situasi, ya. Ini langkah pertama itu harus itu, ya. Kita nggak bisa gerudak-geruduk, gerubyuk penanganan stunting kalau kita tidak memiliki data basis, ya, dasar-dasar, ya. Anggere kabeh diundang, dilalah sing diundang gak ono sing stunting, sing diundang bukan keluarga resiko stunting. Lah ini kan parah, anggarannya nanti malah muspro kan gitu, ya. Jadi dari 1015 tim ini berarti ada di Kabupaten Jombang ini ada 3045 personil TPK. Di mana biasanya di sini dikomandani oleh ketua tim penggerak PKK desa sebagai ketua TPK-nya. Misalnya satu kelompok ini ada Bu Lurah di situ, atau yang kelompok berikutnya adalah Bu Carik, biasanya gitu. PKK-nya Bu Carik dan mungkin Pokja yang lainnya. Begitu nggih Bu nggih, Pak Lurah Natane nggih. Ngaten nggih? Bu Bidan dilibatkan, kader KB dilibatkan, kader Posyandu dilibatkan, kader Jumantik dilibatkan, semua dilibatkan. Harapannya apa? Karena panjenengan ini adalah informan paling dasar sebagai informal akar rumput sing apal tonggone ya kader PKK, kader KB, kader kesehatan. Tidak mungkin orang lain itu tahu dan paham lingkungan yang ada di situ kecuali panjenengan semua. Gitu nggih? Mengapa filosofinya BKKBN membentuk apa yang disebut TPK. Awal ini adalah merupakan sorotan dari media maupun dari aparat penegak hukum. Loh, duit triliunan kok dienggo tuku pulsa tok, kan gitu. Tetapi lebih daripada itu, nilai manfaat daripada itu kita bisa menghadirkan data basis yang akurat. Memang dana triliunan itu tidak untuk dipakai intervensi dalam artian spesifik membelikan makan dan minum atau penambahan nutrisi gizi daripada sasaran spesifik untuk di ranah BKKBN. Tetapi pemerintah melalui Dinas Kesehatan ada intervensi terkait dengan penambahan daripada makanan bergizi bagi baduta maupun balita yang terindikasi secara spesifik ini adalah stunting. Coba dari 20 desa lokus ini nyun sewu Ibu Ketua, mesti gak enak disebut 20 desa lokus. Rasanya gak enak gitu loh ya. Desaku kok akeh sing stunting gitu. Coba angkat tangan. Hadir semua 20 itu? Satu. Nggih, hadir semua nggih? Nggih. Lak mboten econg nggih Bu nggih diarani desa lokus stunting. Lah,
ini koyo-koyo mosok sih desaku iki akeh duta maupun balita yang kurang gizi. Apapun kondisinya, ini adalah kita berbicara terkait dengan data, Ibu. Nggih. Jadi saat didata memang dari 302 4 kelurahan desa panjenengan itu termasuk yang besar kasus-kasus spesifik terkait dengan stuntingnya. Demikian juga di irisan data terkait dengan keluarga, resiko stuntingnya juga tinggi. Artinya apa? Di sini merujuk dari Catin, dari Bumil, dari Ibu Nifas, pasca melahirkan, dan memang badutanya yang ini, yang apa? Yang stunting. Demikian juga keberadaan daripada jamban dan sanitasi. Kalau panjenengan itu desanya itu masih belum bebas ODF, berarti sangatlah cocok kalau merupakan desa lokus stunting. Karena apa? Di situ memang tidak jaminan untuk lingkungan yang sehat. Sehingga apapun kondisinya ini sangat rentan terhadap infeksi maupun kuman-kuman yang lain yang mengganggu kesehatan yang jelas masyarakat yang ada di situ. Oleh sebab itu, melalui 8 aksi konvergensi tadi, mulai dari analisa situasi, lalu lanjut kepada kebijakan daripada pemerintah, lalu terkait dengan pembinaan kader, sampai pada nanti review terhadap kinerja daripada semua pengampu urusan stunting. TPPS itu. Jadi di mana setiap tahun kita dievaluasi, Bu. Jadi EPP GBM kita berapa, hasil survei kependudukan Indonesia kita berapa. Tetapi alhamdulillah Jombang ini mulai tahun 2021 stuntingnya ini pada angka 21,2%. Di 2022 harapannya turun menjadi 4%, yaitu menjadi 18. Tetapi justru malah naik ya 0,9%, yaitu di 22,1%. Ya, nah akhirnya mohon maaf waktu itu memang kepala daerah berikut dengan jajaran TPPS-nya dikumpulkan. Iki ya opo wis diintervensi kayak gitu kok masih naik. Akhirnya dengan berbagai upaya dan termasuk juga penekanan terhadap kinerja jenengan akhirnya dan juga teman-teman kesehatan intervensi terkait dengan makanan bergizi, PKMK-nya ada susu ya Bu ya, susu PKMK-nya ada pendampingan ya, yang untuk gizi buruk, yang paling buruk ya, dikasih makanan itu nggih. Ya, jadi memang tidak sekedar makanan tambahan aja, tetapi lebih dari itu, memang dibelikan hal yang mahal lalu dikasihkan ke badutanya itu. Dan alhamdulillah di tahun 2023 nilai angka stunting Kabupaten Jombang berada pada 18%. Artinya di sini ada penurunan 4,1%. Dan itu merupakan capaian yang cukup baik, Ibu. Memang berdasarkan kajian medis itu saat stunting itu bisa ditekan lebih dari sama dengan 4%, itu sudah capaian yang sangat bagus. Cuma kembali lagi, ini Bapak Sugiat kemarin menekankan bahwasanya Jombang nanti di tahun 2024 ini harus di bawah 14%, sesuai dengan harapan dari Pak Presiden
Jadi capaian target stunting ini 14%. Kita harus di bawahnya itu. Bisa Pak, insya Allah bisa. Ya, kita berupaya untuk bersinergi untuk bisa mengawal penurunan stunting ini secara cepat, di mana kita tetap menggerakkan baduta maupun balita tetap hadir di posyandu setiap bulannya, terhitung Juni kemarin. Ini sudah ada surat edaran dari Bapak Bupati, Bapak Sugiat ini kemarin. Ini ada edaran bahwasanya mulai Juni kemarin kita harus bisa menekan ini capaian sasaran D per S ya Bu Ati, D per S ya. Jadi yang datang dengan jumlah keseluruhan baduta balita ini harus 100%. Di mana kemarin Jombang masih di angka 80 sampai 90%. Artinya ada 10 sampai 20% ini baduta maupun balitanya enggan untuk datang ke posyandu. Ya. Dengan adanya pantauan gizi seperti itu di posyandu kemarin, Dr. Mahfur saat beliaunya diseminasi itu menilai pelabuhan kemarin kita mengadakan audit kasus stunting di 2 desa yang merupakan bagian dari 20 desa lokus, yaitu di desa mana itu Mojo Agung itu mana Bu, yang sendal-sendal itu Kedung Lumpang ya, produksi sendal-sendal jepit itu ya. Loh itu loh industrinya bagus lah, kok stuntingnya yo tinggi ya Kedung Lumpang itu ya. Ya. Gimana? Oke. Umek ambek UMKM-nya akhirnya anaknya enggak ini ya, anaknya enggak kurus. Nggih, sama satunya dari Pelandaan. Tondo Wulan J. Nah, itu ternyata menurut Dr. Mahfur memang yang perlu ditekankan di sini adalah pemeriksaan daripada baduta balita itu saat datang di posyandu. Ya, nanti ada paparannya, nanti saya akan tunjukkan. Ya, jadi beliaunya diseminasinya itu ada menilai daripada yang dilakukan kemarin audit kasus stunting. Mohon izin ibu-ibu maupun ibu ketua, audit kasus stunting ini melibatkan tim pakar. Ya, tim pakar itu ada SPOG, ada spesialis anak. Ya, jadi SPOG itu saat kita itu mengawal catin, ya, catin sampai hamil, ini adalah SPOG. Setelah cower, ini adalah spesialis anak. Kemarin untuk Kabupaten Jombang ini kita merujuk Dr. Joko SPOG dan Dr. Mahfur spesialis anak SPA. Itu. Memang betul seperti itu. Jadi saat di posyandu rutin ini jangan sampai ada kasus stunting atau gizi buruk. Cukuplah kurang gizi gitu aja, nggak sampai gizi buruk. Kalau sudah gizi biru, aduh parah. Karena apa? Di situ yang sebagaimana yang tadi pengertian stunting yang dibacakan oleh Ibu Ketua Pokja 4 itu bahwasanya kalau sudah di situ kekurangan gizinya ini sudah berkepanjangan ya, gizi kronis ya, berkepanjang. Kronis itu pengertiannya adalah kekurangan gizi yang cukup lama gitu loh Bu, lama, sehingga saat ini memang kondisinya buruk, ini sudah. Jadi di situ organ daripada pencernaannya juga jelek. Lek wis jelek juga ini pembentukan sel otaknya ini juga jelek.
kuwabe jelek. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Gerak PK Kabupaten Jombang, bahwasanya pengawalan 1000 hari kehidupan, ya, 1000 HPK. Tujuannya apa? Itu kalau bayi itu umur berapa, Bu? 1000 hari kehidupan itu. Umur 2 tahun, nggih. Leres nggih? Iya. Jadi mulai janin sampai umur 2 tahun itu memang kalau kita hitung gitu 9 bulan 10 hari ditambah kehidupan sampai 2 tahun itu memang 1000 hari, Bu, ketemunya itu. Dan itu dulu 1500 tahun yang lalu Rasulullah itu sudah mengatakan bahwa nyusu ini boleh disapih itu kalau sudah 2 tahun. Berarti benar ya, Bu, ya. Dulu sudah mungkin malaikat Jibril sudah bisiki gitu ya kali ya. Jadi iki kongkonen nyusoni ibu iki sampai 2 tahun. Ternyata betul. Jadi ahli gizi, ahli SPOG maupun anak ini mengatakan bahwa saat di situ itu perkembangan daripada anak saat dikawal 2 tahun itu, setelahnya itu sudah bagus, Ibu. Artinya apa? Jadi cikal bakal, misalnya kita buat rumah itu pondasi nih wis wapi gitu, mau kita susun sampai berapa kan kuat. Demikian juga makhluk hidup yang namanya manusia itu gitu. Jadi dan itu 2 tahun itu ternyata juga kalau saya perhatikan itu bun-bunan ini sudah mengeras, Ibu. Sebelum 2 tahun bun-bunannya iki lho ndut-ndut. Nggih ya? Lah nggih. Cobi jenengan persani putrane atau cucunya sekarang lah. Ini sebelum 2 tahun itu bahaya ini kalau ditekan. Ini aja ndut-ndut. Nggih. Tapi lek 2 tahun ini sudah keras. Nggih. Ini your belief or not, tapi dari pantauan saya itu 2 tahun ini wis kuat lah, katakanlah ditotok-totok gini kuat. Kalau kurang dari 2 tahun but-but. Lah, perkembangan otak itu 80% ini mengalami proses yang cukup hebat, yang cukup bagus itu adalah di usia 0 sampai 1000 hari. Ya. Jadi 80% otak ini bisa di setting bagus itu hanya 80%. Ya, 10%-nya saat sudah usia mulai dari anak-anak remaja ini sudah seperti itu. 80% loh, bayangkan hanya 2 tahun. Oleh sebab itu memang sekarang ini ada semacam kayak pola perilaku bahwasanya kalau punya baduta gitu ya, mending orang tuanya ngalah gitu loh ya, untuk asupan gizinya ya. Memang bapaknya mungkin ngalah atau mamanya ngalah kan gitu. Demi apa? Demi ini tadi, nggih. Jadi ternyata di situ zat besi, zat folat, B12 ini sangat membantu sekali terhadap perkembangan sel otak si bayi, Bu ya. 2 tahun itu saya anggap bayi aja, baduta. Nggih, itu bagus. Nah, terutama di sini adalah asupan terkait dengan protein ya. Protein. Yang bagus adalah protein hewani, bukan nabati. Ya, ini harus benar dicatat. Jadi seperti hati ayam, hati apa aja, monggo. Di situ bagus sekali. Demikian juga telur, itu bagus. Ya, saya dulu itu katanya ibu saya dilahirkan prematur, Ibu. Kok prematur. Tapi alhamdulillah saya dulu itu katanya sih iku lek gak tak keindok le, awakmu itu kayak terong yang direbus gitu ya.
Dadi lemes aja gitu. Dadi terus diasupi telur, tapi ya alhamdulillah masih gak pinter-pinter teman ya akhirnya dadi seperti ini. Ya, dadi gak pinter. Dadi seperti itu. Dadi dulu itu kayaknya prematur, terus disundul sama adik saya. Adik saya ini selisihnya Januari. Ya 1 tahun lebih dikit lah. Jadi bayi pitu meteng telu ibu. Ya, saya dulu itu dengan adik ini kalau nggak sekolah nggak lulus atau nggak naik kelas, berarti jadi temannya adik gitu. Jadi selisih 1 tahun saya dulu. Jadi bayi pitu meteng telu, lalu ibu di tahun 2070 itu sudah akhirnya karena memang ganti sandalnya tadi gitu loh ya. Akhirnya terus IUD, IUD spiral yang dulu. Sekarang kan Coverten kalau dulu IUD yang spiral itu yang gini, itu seperti itu. Akhirnya dapat dari Presiden Soeharto dulu kelapa hibrida, gitu kader yang lama-lama itu tahu, tadi dikasih sertifikat itu terkait dengan KB Lestari kan gitu seperti itu. Ibu itu dapat. Jadi anaknya cuma 2, saya dan adik gitu. Jadi ya alhamdulillah ya dadi wong akhirnya gak dadi kethek. Iya, seperti itu. Ini terkait dengan kader Mas. Oh sudah. Nyun sewu. Ini kok. Nah, sekarang tugasnya jenengan sebagai kader nggih. Mohon maaf. Mekanisme pendampingan. Jadi jenengan ini tusinya adalah mendampingi. Apa mendampingi ku sekedar diparani terus ya ngomong ngalor ngidur gak jelas-jelas gitu. Ndak nggih Bu nggih. Mboten nggih. Mohon izin Ibu Ketua nggih nggih. Mohon izin. Nih hasilnya. Jadi siapakah tim pendamping keluarga yang kita bahas saat ini? Lalu bagaimana cara komunikasi pendamping keluarga dan pesan kunci yang harus jenengan sampaikan ke keluarga yang didampingi? Ini profil jenengan. Salah satu yang ada di sini, yaitu sebagai tengah Ibu, jenengan itu sentral karena Bu Lurah itu pemegang kunci truf atas proses-proses intervensi. Misal di sini ada kegawat daruratan, harus perlu dirujuk loh. Misalnya jawil bapak mobil siaganya bisa dipakai ya untuk merujuk ke rumah sakit lah. Ini kan lebih cepat ya. Makanya Ibu Ketua Penggerak PKK Desa ini dilibatkan dan ini merupakan poros di tengah. Kader ahli adalah Ibu Bidan yang notabene syarat dengan ilmu pengetahuan kesehatan, dan kader KB ini yang syarat pinter terkait dengan perubahan perilaku. Ya, jadi apa nanti yang harus kita gerakkan daripada sasaran yang kita dampingi. Tugas tim pendamping keluarga yaitu penyuluhan dan kunjungan ulang keluarga risiko stunting, lalu mengedukasi motivasi keluarga risiko stunting ke vaskes terdekat dan menghubungkan ke bantuan sosial. Kira-kira saat Badan Pangan Nasional 2022-2023 kemarin ini menurunkan ayam dan telur, tepat sasaran enggak Bu ya di desa jenengan? Tepat nggih, karena di situ ada data BNBA-nya panjenengan terkait dengan keluarga risiko stunting desil 1 ya, di mana di situ keluarga sudah miskin, lalu ada ibu hamil, ada baduta, itu merupakan desil 1. Ini yang harus mendapat bantuan lebih dulu. Berikutnya nanti yang
yang lain-lain gitu. Jadi tetap menghubungkan ke bantuan sosial. Harus berani, Pak Lurah ini harus dapat. Karena bla 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 seperti itu. Pak Lurah tidak berani sudah kalau seperti itu. Karena dari hasil pendampingan kami menunjukkan keluarga ini seperti ini. Harus perlu mendapat asupan nutrisi gizi. Oleh sebab itu harus didahulukan. Itu nggih. Ini yaitu penyuluhan dan kunjungan ulang. Next, ini terkait dengan ini sasaran yang harus panjenengan dampingi, yaitu berupa calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, baduta dan balita. Mengapa demikian Ibu? Mengapa kok ibu calon pengantin ini kok didampingi, kenapa ya? Keng napa nggih Bu nggih? Gimana? Biar ibunya kesehatannya bagus nggih, ngoten nggih? Nggih. Nggih, nanti akan terjawab di materi berikutnya. Jadi filosofinya mengapa pemerintah dalam hal ini melalui BKKBN ini pendampingannya kok pada taraf calon pengantin, karena calon pengantin inilah yang nanti berpotensi untuk menurunkan generasi baru. Lah, generasi baru iki ojo sampai stunting ya. Saat ibunya ini stunting, terus menikah, lalu terus hamil, bayinya stunting, lahir stunting, melahirkan generasi stunting, kan parah. Ya, kita berupaya untuk kuratif sudah. Yang stunting itu Dinas Kesehatan intervensi gizi dan sebagainya. Ya, lalu dimasukkan ke aplikasi EPPGBM itu. Terus dipantau terus sama Dinas Kesehatan. Tetapi BKKBN juga berupaya untuk tidak memproduksi bayi stunting lagi. Gitu nggih. Kalau kuratif ini adalah Dinas Kesehatan terkait dengan bayi yang sudah dilahirkan. Tetapi terkait dengan preventif ini tugasnya BKKBN. Depak Dinas Kesehatan lagi, karena memang Dinas Kesehatan ini dinas kunci daripada terkait dengan kesehatan, di mana tiga ini selalu berkolaborasi. Saat Catin ini harus memeriksakan kesehatannya dulu ke Vaskes, baik itu Pratama maupun lanjutan Pratama lah biasanya, nggih, ke Puskesmas. Itu wajib hukumnya. Kenapa Pak Eko mengatakan wajib? Karena Anda tidak akan tahu kondisi diri sendiri kalau tidak memeriksakan kesehatan, ya. Padahal kompleks sekali Bu, ini kesehatan ibu-ibu ini. Saat anemia dari laki perempuan, sing kasus anemia terbanyak siapa? Perempuan. Karena apa? Iya, ya, karena menstruasi, ya. Jadi seseorang ini bisa diserang atau bisa anemia itu karena ada beberapa faktor. Di antaranya juga mengeluarkan darah ini secara periodik, malnutrisi itu bisa, ya. Terus pikiran yang depresi itu juga bisa. Tetapi untuk wanita satu-satunya yang bisa diobservasi, dilihat langsung kekurangan anemia ini adalah kekurangan darah akibat dari menstruasi setiap bulan itu. Saat HB seorang perempuan di bawah 8 G per DL, ini satuannya gitu, G per DL itu tidak boleh untuk hamil. Di
Disarankan ibu hamil itu 11,6 sampai 13,8 G per DL. Ya. Jadi HB-nya itu kisaran itu Ibu. Ya, HB-nya kisaran itu. Karena apa sih HB itu? Hemoglobin itu apa sih? Apa? Sel merah darah, nggih. Sel merah darah, nggih. Sel darah merah gitu, nggih. Sel darah merah. Nggih. Mungkin Bu Ririn mohon maaf nanti kalau saya ada kekeliruan ya, mohon diingatkan. Beliaunya pakarnya. Nggih. Hemoglobin adalah kondisi di mana di situ protein ini protein yang ada di dalam sel darah merah ini berkolaborasi dengan oksigen ini masuk ke semua jaringan tubuh seorang manusia Ibu. Itu. Ya. Itu. Ini akan kembali ke paru-paru ini berupa CO2 nanti. CO2 itu nanti bisa dikeluarkan melalui paru-paru dan dihembuskan keluar itu. Makanya saat di sini kekurangan oksigen, manusia itu mesti semaput, ngeblak. Nggih. Tekanan yang kuat. Semakin yang haji kemarin meninggal di pesawat, itu ternyata wedi, Bu. Wedi dengan cuaca buruk. Ini pesawatnya gini katanya, yang jamaah haji kemarin yang saya juga sempat apa istilahnya itu? Setelah datang terus kita datang itu loh. Nggih ada teman kita yang haji terus kita silaturahim ke situ gitu. Nggih ya haji. Itu ceritanya gitu. Jadi karena memang pesawatnya ini dalam kondisi cuaca yang buruk ini kan goyang Ibu. Dia ketakutan kayaknya. Jadi kayak apa ya, depresi yang mendadak gitu loh. Terus jantungnya terus kumat itu terus meninggal. Ya kira-kira kurang 2 jam atau 3 jam turun itu. Jadi sudah sekian jam di atas. Itu versi beliau ya. Seperti itu. Jadi hemoglobin ini sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan sel-sel otak janin. Loh. Golek ibuke anemia, ini loh bayine itu loh. Sel otaknya ini tidak bisa tumbuh secara sempurna. Itu satu. Yang kedua, bayine mati. Ya. Jadi pemeriksaan ini selain tidak stunting juga berupaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya, kalau dulu kita selalu AKI, AKB, kita sekarang lebih ke depan lagi yaitu stunting. Saat bayi ini tidak mati, juga jangan goblok gitu loh. Bayinya SDM-nya bagus gitu loh. Paham nggih? Urip tapi lek kowah-kowah kayak apa? Nah ini loh. Jadi Indonesia itu sudah pola pikirnya, mindsetnya itu sudah jauh ke depan. Jadi lek bayi iki wis urip, tapi lek kowah-kowah piye? Kan gitu. Lah, untuk tidak kowah-kowah inilah kita mencoba untuk lebih preventif lagi, yaitu berupaya untuk menekan angka stunting. Ojo sampai ada stunting baru. Tujuan kita itu adalah seperti itu, Ibu. Nggih, seperti itu. Lek wis memang kuratif, wis diserahno nang kesehatan, memang seperti itu. Cuma saat di situ 0 tahun sampai bayi sampai setahun gitu sampai 2 tahun ini arek iki kok gini ya. Nah, nanti ada floating week menurut Dr. Mahfud itu gitu. Ada istilah bayi floating week gitu loh. Jadi pertumbuhannya itu tumbuh sih, tapi tidak sesuai dengan umur. Ya, lalu tumbuh sih, tapi stagnan. Ya biasa-biasa aja. Dan di situ ada yang ketiga adalah menurun. Jadi berat badannya itu menurun daripada usia dibanding usianya. Lah, inilah yang namanya stunting. Jadi tumbuh tapi tidak sesuai dengan umur. Lalu ada yang sama dengan umur dan
malah turun. Ini yang stunting. Stunting sedang, stunting sedang, ini stunting yang gizi buruk. Ini bisa dipantau di Posyandu melalui buku SKM, ya. Itu SKM itu yang ada grafik hijau, kuning, merah. Saat di hijau itu pun kalau datar gini Bu, ini juga stunting. Tidak berarti iki wis berat badannya sudah bagus hijau kok. Itu ternyata nanti di situ ada memang dia dalam kondisi stunting sedang. Karena tidak gini. Jadi gini hijau, tapi hijau. Lagi sesuai kan terus ke kuning gitu loh ya. Ini juga harus diantisipasi. Ini yang secara kuratif lebih mudah untuk cepat ditangani daripada yang wis jelek gini. Ya, sudah turun. Itu nanti kalau diperiksa gitu lambungnya juga ada jonjot-jonjot usus itu yang rata Ibu. Jenengan perso babat. Babat itu ternyata semakin kasar babat itu berarti sapi ini sehat Ibu. Nggih. Jadi babatnya gue ini gini gitu, itu berarti lambung sapinya sehat. Tetapi di situ jonjot-jonjotnya itu tipis, ini enggak sehat. Iki sapi yang kena asam lambung. Betul. Nanti di sini ada keterangannya, ya. Saat di situ asam lambung baduta, ya, asam lambung baduta ini tinggi, terus ditambah dengan cairan empedu, cairan empedu kok bisa mempengaruhi lambung ya. Mungkin Bu Ririn yang bisa tapi saya bacanya Dr. Mahfur aja. Ini ternyata di situ asam lambung dan empedu saat ini bekerja berkolaborasi ini mengikis daripada dinding-dinding lambung Ibu. Jadi kok babatnya itu tipis gitu loh. Jadi enggak jonjot gini enggak, tapi ya tipis gini aja. Jadi kayak gelombang air laut menghempas pantai gitu. Jadi abrasi. Ya, abrasi. Jadi mengikis, ya. Jadi pantai itu kan dikikis kan iso dadi guwa, iso dadi landai kan gitu nggih. Soalnya ditemper-temper akhirnya dinding-dindingnya itu hancur kan gitu nggih. Itu sama. Nggih. Sehingga anak kalau sudah stunting, wetenge terus blendung ngono. Ya, GO. Ya buati, GO ya, Gonurho ya. Apa iki? Busung lapar. Apa busung lapar itu? Pak Eko mohon izin. Ya busung lapar gitu aja. Pak Eko mohon izin waktunya kurang 20 menit. Makanya saya 2 jam 3 jam bisa. Soalnya guru masalahnya. Ya, seperti itu Ibu nggih. Nggih, sudah itu makanya terus akhirnya sulit makan, disuapi gitu mutah, ya sudah karena itu memang sudah parah gitu nggih. Jadi ya itu tadi akhirnya jadi anak yang memang tidak ini ibu hamil. Terus udah enggak aja, lanjut aja next. Sudah disemprot sama MC-nya. Cara pendampingan, seleksi, dampingi, aksi, ya. Seleksi ini tadi ANSID tadi kita punya BNBA-nya nggih Bu nggih, keluarga risiko stunting nggih, melalui verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting. Kagungan nggih Bu nggih. Keluarga risiko stunting kagungan nggih? Nggih. Kalau enggak kagungan saya tanya kader dari kecamatan mana gitu, ya. Nggih. Kagungan semua nggih? Kagungan. Oke. Engko lek gak ada ini koordinator PKB yang hadir, mesti tak tunjuk. Kok nggak dikasih ini hasil data BNBA-nya kan gitu ya. Terus dampingi, mendampingi edukasi, motivasi keluarga. Dampingi itu juga beda-beda rekom pendampingannya. Saat dengan bumil, ya carane beda. Terus bumil iki lek bumil sehat ya beda. Bumil sing gak sehat iki ya beda. Jangan digebyau ya sama. Ya. Engko calon pengantin digebyau ya. Mbak sampean nganu. Terus akhirnya, Mbak ojo nganu Mbak padahal sehat. Kalau tidak sehat ada anemia, ya.
di situ ada infeksi, terus kek. Ya, kek itu lingkar lengan atas berapa? Di bawah 23,5 cm. Terus misalnya di situ calon pengantin pendek, itu berapa? Tingkat resikonya besar. Ini tingginya berapa seorang wanita itu? 155,9 kurang lebih itu. Ya. Jadi 155,9 cm. Ini sudah kategori ya, di bawah itu adalah pendampingan. Karena ini resiko berat. Kenapa Pak Eko wong pendek ini kok dikatakan resikonya tinggi? Ya, resikonya tinggi. Karena di situ gimana? Kok gaduh? Apa keliru informasi Pak Eko? 145 itu masih pendek, tapi dalam batas normal maksud saya. Ini seorang perempuan sudah tidak didampingi 155,9 ke atas. Kalau 150, 45 ini harus didampingi, betul, itu resiko tinggi. Sebab secara anatomi seorang ibu yang pendek itu diikuti dengan panggul sempit. Kepalane bayi gak iso metu. Nah, salah satunya cara adalah melalui sesar. Lho mboten enggak ada duwe Pak kaya dia ngono dasar wis mane urunan. RT-ne urunan ngaten Ibu nggih. Ya, itu seperti itu. Tetap ada solusi. Karena apa? Ini risiko tinggi, dipaksakan mati bayinya. Dituwarik terus, gak iso metu wong itu ketahan sama panggul. Ini tulang panggul ini. Ya, itu sempit. Ya, seperti itu nggih. Anemia wis ngono iko. Terus ibu pendek wis ngono iko, wis pirsa semua ya. Oleh sebab itu pendampingan ini beda-beda. Terus catin iku mang lek misale anemia oleh kawin Mbak, oleh ijab, gak apa-apa, tanggale wis enek. Ya. Kuwadene sak terope wis ditekano, kawin-kawino gak apa-apa. Tapi riwayat kesehatan sampean koyok ngene, HB-ne kurang dari 8. Ya. Terus carane gimana jenengan edukasinya? Caranya gimana? Ayo. Caranya adalah iya, kalau terkait dengan itu ya, guys, betul. Jadi tambah tablet tambah darah. Terus kula niku mual-mual Ibu lek ngunjuk tambah darah. Terus piye solusine? Ayo. Angkat tangan ae, cek gak krungu Pak Eko, soalnya Pak Eko lansia wisan. Ayo, angkat tangan. Biar ayo. Loh, harus perso loh. Nggih, monggo Ibu. Minum hangat, it's okay. Ada lagi? Ada? Nggih? Minumnya malam hari terus sebelum tidur. Sudah nggih? Ada lagi? Iya, gini Ibu. Jadi diminum pada saat malam hari setelah tidur. Jadi mual bakal kan gak eling ya. Itu satu. Cuma lek sadar harusnya itu ngunjuke menggunakan jus jeruk. Ya, karena jeruk itu sifatnya mudah mencerna, melarutkan daripada ini zat besinya. Fe-nya, Fe kan, makanya itu ada yang mengatakan feros kan gitu ya. Tablet tambah darah atau tablet feros karena itu kandungan besinya tinggi gitu. Mual Ibu, ngunjuke kudu gawe jeruk anget. Ya, itu lek gak turu bual kan gitu ya. Lek gak segera tidur ya tadi itu. Tunjuk malam hari. Gitu ya. Ini triknya. Karena apa? Fe untuk janin ya, itu tadi perkembangan otak dan sebagainya. Akhirnya saja. Lah, saat di situ hemoglobinnya kurang dari 8, tetap kurang dari 8. Ini kan ada durasi waktu nih setelah nikah.
Gimana jenengan untuk mengedukasi? Ya, jadi Mbak, sampean kawin oleh, sampean honeymoon oleh, tapi ojo sampai merencanakan kehamilan. Ini bahaya. Engkau lewis dicek menenang kesehatan, sehat monggo kondom dilepas. Ya, sudah enggak model azal dikeluarkan di luar, kan gitu. Jadi wis los pokoknya. Akhirnya hamil. Inilah akan menurunkan janin-janin yang sehat. Bapaknya juga saat di situ ojo oleh ngerokok. Ya. Jadi saat seperti itu bapaknya jangan oleh ngerokok sehingga sel spermanya ini juga sehat. Gitu nggih? Seperti itu. Jadi enak, makanya kader itu kenapa ditunjuk itu seperti itu. Kurang 5 menit. Ini ya, kurang Pak Eko. banyak. PowerPoint-ku ada ini Ibu, ada 50. Ini Intinya masih aja, slide Pak keberapa Eko, ini? Ya. Karena nanti Nggih, ada next. tanya jawab. Nggih. Nah, ini tadi yang Ibu nggih. Jadi usahakan jenengan punya HP-nya Pak Mudin loh ya. Pak Mudin nikah maksudnya, bukan Pak Mudin yang memberangkatkan mayat ke kuburan. Soalnya sekarang Mudin itu nuwakal Ibu. Lek wis artinya baju seperti saya gini ya. Ini terus ngono iku wis pilihan warga ngono gak gelem nang kuburan biasae. Geleme Mudin nikah tok. Terus akhirnya nunjuk Mudin yang mati itu sendiri. Tadinya nggih Mudinnya ada 2 biasanya. Nah, itu kita harus selalu punya HP-nya Pak Mudin nikah, nggih. Sehingga jenengan dikasih informasi iki lho jangan nikah bulan ini. Karena 3 bulan sebelum menikah ini menurut Dokter Joko inilah memang saat yang paling optimal kita mengkondisikan pasangan ini nanti sehat. Itu. Jadi durasinya harus 3 bulan sebelum menikah. Ini harus tahu kondisinya sehat ataukah tidak sehat atau kurang sehat. Gitu nggih? Next ini. Nah, tentunya kalau ada keluhan-keluhan gitu segera konsultasi ke dinas kesehatan. Terus kalau misalnya ngeyel diomongi, wes gak adek nganu wong apa ora apa-apa aku kan gitu. Adek bayar 1 seket, bayar 200. Lo terapmu iku lho pirang juta kan gitu ya. Dikasih gitu ya, diingatkan gitu ya. Terus cateringnya berapa juta gitu loh, masuk 1 seket demi kesehatan ibu dan calon bayinya. Next ini pasca persalinan. Ini monggo nanti dipelajari nggih. Artinya apa? Di sini memang kita berupaya untuk mengedukasi ibu tersebut saat persalinan ini sehat, lalu bagaimana cara untuk bisa kita mengedukasi cara ASI yang eksklusif. Berapa bulan Ibu? 6 bulan. Ini pakai MPASI ndak? Mboten nggih, mboten Bu. Sae lambunge bayi niku sak neker niku lho nggih. Mulai dikei wakeh-akeh terus besesek terus megap-megap sesek terus meninggal nggih. Ndak usah. Jadi kasih ASI aja cukup sampai 6 bulan. Terus baru bulan ke-6 ke atas gitu pakai MPASI nggih, monggo. Dan sebagai ini bayi 0 sampai 6 bulan tadi sampun nggih. Terus lek prematur nggih nganu lho Bu, tetep pendampingannya beda lho rekomnya ya. Terus ini 6 sampai ini tadi baduta, nggih, baduta. Ini juga harus dipantau juga perkembangan daripada gerakan-gerakan motoriknya, nggih, gerakan-gerakan halusnya. 15 wulan niku wis iso ngomong tah belum ya. Lek belum segera dikonsultasikan untuk direhab nggih. Soalnya kudu bisa ngoceh gitu Bu. Kuncinya ini Bu. Kunci intervensi spesifiknya adalah aktif minum tablet tambah darah itu tadi karena wanita memiliki kecenderungan untuk kurang kena anemia. Terus bumil teratur periksa kehamilan.
ANC ini dilakukan 0 sampai 9 10 hari. Berapa kali? Berapa? 2 3 gimana? Oh ya, trimester 1 sampai trimester 3. Ya, karena itu 3 bulan 10 hari. Gitu nggih. Artinya ANC ini yang normal ini dilakukan berapa kali? 6 nggih. Betul? Iya, menurut WHO minimal itu adalah 6 kali. 2 kali dilakukan pada trimester pertama. Kehamilan 0 sampai piro, Bu? 36 bulan. Ya, 30 bulan. Nah, ini periksanya 2 kali, menyatakan memang oh ya hamil. Kedua, perkembangan bayinya selama 3 bulan itu oh ya bagus. Dalam kondisi pertumbuhannya bagus. Fundus daripada fundus apa Mbak jenis Mbak? Tinggi fundus ya. Tinggi fundus sesuai dengan umur bayi, ya. Itu harus tahu, ya. Dokter harus tahu, Bu bidan harus tahu. Jadi setiap bulan ini ukuran fundus itu berubah-ubah seiring dengan perkembangan dari bayi. Terus misalnya wes gede tapi fundusnya kok jeweru, berarti bayinya cilik, berat badannya cilik. Ini dokter bidan itu harus tahu. Jadi ada parameternya itu. Nggih. Itu nggih. Ini makanya periksa. Nah, terus 1 kali di trimester kedua. Nah, saat trimester kedua ini ibu itu biasanya dalam kondisi psikis yang cukup nyaman. Setelah awal 1 bulan 2 bulan, wedi hamil iki ya opo ya. Takut kan? Akhirnya banyak informasi. Oh ya Kak, trimester 2 aman, seneng. Oh iki ya cari calon jabang bayi tak lahirno sehat, muga pinter soleh kan gitu nggih. Nah, saat trimester kedua ini menurut Pak Eko petugas KB ini saatnya mengedukasi terkait rencana KB yang akan digunakan. Soalnya kondisi free, Bu. Ojo KIE, kita meng-KIE memotivasi di trimester 3. Iki wis gawedi, wis kenceng-kencenge iki lha apa sih lek sampean dene aku iki kelaran kan. Ya, mohon maaf. Ini secara psikologis itu panjenengan itu meng-KIE KB itu harus di trimester 2. Kondisi psikis ibu itu bagus, kesehatannya bagus, nyaman dia. Ya. Gitu ya. Paham nggih? Nah, trimester ketiganya ini harus setiap bulan ini harus periksa, ya. Itu kalau di situ ada indikasi tidak normal, sungsang misalnya, berarti lebih dari itu. Bayi kecil lebih dari itu, ya. Seperti itu, ya, sampai pada proses pasca persalinan. Cower. Mohon izin Pak Eko, waktunya sampun telat. Nanti Ibu tidak usah khawatir, materi akan kami bagikan untuk di setiap kecamatan dan kelurahan untuk diapalkan dan besok ujian keluar. Iya. Ibu-ibu yang saya hormati, karena memang durasi waktu dan Ibu Ketua juga ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dengan mohon maaf ya yang saya ikhlas-ikhlasnya, materi akan saya akhiri dan barangkali nanti dari sesi pertanyaan ini Bu Ririn tetap nanti tidak puas, monggo nanti dijapri saya ya. Jadi di materi itu tidak ada yang bahasa atau apa pengertiannya yang belum dimengerti, bisa nanti japri saya. Barangkali itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.